Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konduktor. Saya RR Andriana dengan NIM 13506303011111071 dan teman saya Erik Hidayat dengan NIM 135063011111072. Saya Reven Hanya Rusli dengan NIM 135063010711070 dan teman saya Dodi Reva Pasraha dengan NIM 13506303011111075. Saya Jody Revel Palasraha dengan nomor induk mahasiswa 135603011111075. Saya akan memulai presentasi mengenai konduktor. Berikut presentasi dari kelompok kami. Satria serempak dalam satu cita. Ayo bangkit semangat baca, bahagia menanti kita. Maju terus maju, alma mater tercinta, Universitas Brawijaya. Dengan rahmat Tuhan dan dasar Pancasila, abadilah namamu. Dengan jiwa tridharmamu, kami setia mengawalmu. Universitas Brawijaya, ngayalah sepanjang masa. Konduktor atau penghantar adalah zat atau bahan yang bersifat dapat menghantarkan energi, baik energi listrik maupun energi kalor atau panas, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Bahan-bahan yang bersifat konduktor ini biasanya digunakan untuk membuat alat-alat yang sifatnya membutuhkan kecepatan transfer energi, misalnya panci, setrika, kabel, dan solder. Konduktor yang baik adalah yang memiliki nilai tahanan jenis yang kecil. Pada umumnya, yang memiliki tahanan jenis yang kecil adalah logam yang bersifat konduktif. Misalnya, emas, perak, tembaga, aluminium, zinc, besi, berturut-turut memiliki tahanan jenis yang semakin besar. Jadi, sebagai penghantar yang baik ialah emas. Tetapi karena sangat mahal harganya, maka secara ekonomis tembaga dan aluminium paling banyak digunakan dalam pemanfaatan bahan konduktor. Contohnya, kita dapat lihat dalam pembuatan kabel listrik, tembagalah yang sangat banyak digunakan sebagai bahan konduktor. Demikianlah definisi tentang konduktor dan kegunaannya. Sifat-sifat konduktor terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah daya hantar listrik. Daya hantar listrik yaitu arus yang mengalir dalam suatu penghantar selalu mengalami hambatan dari penghantar itu sendiri. Besar penghantar tersebut tergantung dari bahannya. Yang kedua adalah koefisien temperatur hambatan. Telah kita ketahui bahwa dalam suatu bahan akan mengalami perubahan volume bila terjadi perubahan temperatur. Bahan akan memuai jika temperatur suhu naik dan akan menyusut jika temperatur suhu turun. Kemudian yang ketiga adalah daya hantar panas. Daya hantar panas menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu. Diperhitungkan dalam satuan kilokalori per jam. Terutama diperhitungkan dalam pemakaian mesin listrik beserta perlengkapannya.
Dan pada umumnya, suatu logam memiliki daya hantar panas yang tinggi. Yang keempat adalah daya tegangan tarik. Sifat mekanis bahan sangat penting, terutama untuk hantaran di atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan tersebut harus diketahui kekuatannya, terutama menyangkut penggunaan dalam pendistribusian tegangan tinggi. Yang terakhir, yang kelima, adalah timbulnya daya elektromotoris termo. Sifat ini sangat penting sekali terhadap dua titik kontak yang terbuat dari dua bahan logam yang berlainan jenis. Karena dalam satu rangkaian, arus akan menimbulkan daya elektromotoris termo tersendiri bila terjadi perubahan temperatur suhu. Daya elektromotoris termo dapat terjadi lebih tinggi, sehingga dalam pengaturan arus dan tegangan dapat menyimpang meskipun sangat kecil. Besarnya perbedaan tegangan yang dibangkitkan tergantung pada sifat-sifat kedua bahan yang digunakan dan sebanding dengan perbedaan temperaturnya. Daya elektromotoris yang dibangkitkan oleh perbedaan temperatur disebut dengan daya elektromotoris termo. Dari sekian banyak logam yang digunakan dalam teknik listrik dan elektronika, terdapat beberapa logam yang sangat baik untuk digunakan sebagai penghantar, yaitu aluminium, tembaga, seng, timah, dan sebagainya. Sebagai bahan logam yang telah disebutkan, ada juga bahan logam yang lain yang tergolong sebagai bahan konduktor atau penghantar pada jenis logam mulia, seperti perak, emas, dan platina. Bahan logam ini dinamakan logam mulia karena bahan ini memiliki jumlah elektron valensi yang lengkap, sehingga sangat sulit untuk mengadakan reaksi lain. Bahan padat lain yang dipakai untuk penghantar adalah wolfram, yang digunakan untuk filamen katoda pada tabung elektron, lampu-lampu pijar, dan alat pemanas dengan temperatur yang tinggi. Dwi logam atau yang sering disebut dengan bimetal adalah dua jenis logam yang disambung menjadi satu. Pemakaian dalam bidang kelistrikan sangat luas, misalnya sebagai kontak pengatur dan regulator. Digunakan untuk menjaga agar temperatur panas selalu konstan. Bimetal ini dipasang di dalam pemanas dan fungsinya memutus rangkaian bila temperaturnya meningkat dan akan menyambung kembali rangkaian bila temperaturnya turun. Pertanyaan seputar konduktor. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan konduktor? Jawabannya adalah konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Yang kedua, bagaimana kegunaan konduktor dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah kegunaannya dalam bidang kelistrikan yang digunakan oleh PLN, yaitu kabel yang terbuat dari tembaga. Kemudian dalam bidang rumah tangga digunakan sebagai alat masak, yaitu wajan dan panci yang terbuat dari logam, yaitu besi, baja, tembaga. Yang ketiga, apa keuntungan dan kelebihan dari konduktor itu sendiri? Jawabannya, kelebihannya adalah dapat menghantarkan listrik dengan baik tanpa hambatan. Kerugiannya berupa bahaya yang ditimbulkan jika pengguna tidak memperhatikan syarat dan aturan dalam penggunaan konduktor. Demikianlah penjelasan konduktor dan akan dilanjutkan oleh teman